Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2131. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Kan? Tidak heran, Sage Agung Siu terbunuh di tanganmu, kata Sage Agung. Tidak heran Sage Agung Yilong terbunuh di tanganmu, kata Sage Agung Siu. Dia sangat marah. Ada beberapa kaisar puncak di semua kekuatan tertinggi. Akan tetapi, kaisar puncak yang sama juga memiliki kekuatan dan kelemahan. Kurang ajar. Sage Agung Siu sangat marah. Sage Agung Siu ini benar-benar idiot. Sage Agung Yilong ini benar-benar idiot. Mengapa dia main-main dengan orang kuat seperti itu? Sampah. Dasar sampah, kata Sage Agung Siu. Dia sangat marah. Pada saat yang sama, dia menatap dingin ke arah Qinchen di depannya. Qinchen di depannya jelas berada pada batas menjadi kaisar puncak tahap air, dan hanya ada beberapa orang kuat seperti itu di seluruh lautan alam semesta. Seperti Sage Agung Siu dan Raja Tianbei dari kerajaan Yong, selama dia menyatakan bahwa dia ingin bergabung dengan kekuatan tertinggi tertentu, maka akan sangat mudah untuk menjadikannya. Bahkan jika Anda membuat prestasi besar, maka Anda bahkan bisa hidup, bahkan dinobatkan sebagai raja dan menikmati sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Lagi pula, tidak ada yang menyangka bahwa orang sekuat itu akan tinggal di kota Nanyuan untuk berlatih dalam ketidakjelasan seperti itu, dan tidak terungkap sampai konflik terjadi. Ini benar-benar merepotkan, kata Sage Agung Siu. Dia mengalami sakit kepala. Orang ini jelas sangat kuat, tapi dia bersikeras berpura-pura tidak dikenal. Jika dia menunjukkan kekuatannya sejak dini, maka dia tidak akan dengan mudah terdorong ke sini dan berada dalam dilema. Pada saat ini, Qinchen memandang Sage Agung Cucong di sampingnya, dan kekuatan Sungai Hitam niat membunuh langsung melonjak di tubuhnya. Ledakan. Kekuatan mengerikan itu menghantam tubuh Sage Agung Cucong berulang kali. Setiap kali menyerang itu seperti ribuan pasukan kuda yang menghantamnya. Dibandingkan dengan kekuatan tubuh Dewa Sage Agungnya, ini jauh lebih rendah dari Qinchen, bahkan lebih lemah daripada tubuh Dao khusus Sungai Malam Gelap milik Sage Agung Siu. Dan di bawah dampak yang terus-menerus ini, dalam sekejap terjadi ledakan, dan Sage Agung Cucong terlempar ke belakang. Dengan setiap langkah yang diambilnya, sebuah lubang besar muncul di tanah. Kamu begitu mudah melepaskan diri dariku. Wajah Sage Agung Cucong menjadi pucat. Dia selalu mengira dia telah membatasi gerakan, tetapi dia tidak menyangka bahwa pihak lain benar-benar mampu melepaskan diri dari pengekangannya. Akan tetapi dia terus membiarkannya menahannya. Dia pikir dia telah menemukan peluang yang tepat bagi Sage Agung Siu untuk mengambil tindakan secara diam-diam. Namun ternyata, pria ini dengan sengaja membawamu untuk muncul. Sepertinya dia ingin menangkap kamu dan aku dalam satu gerakan, kata Sage Agung Cucong. Dia nampak dingin. Jika kamu memiliki kartu truf, gunakanlah dengan cepat. Jika tidak, kamu dan aku akan melakukannya berdua dan mungkin bisa terbunuh hari ini di sini, kata Sage Agung Cucong. Dia melihat sekeliling. Sekarang seluruh formasi kota Nanyuan telah meningkat, dan cahaya formasi yang menakutkan menyelimuti setiap sudut seluruh kota Nanyuan, membentuk ruang hampa yang menakutkan menghalangi segalanya. Selain itu, kota Nanyuan, orang-orang kuat dari banyak kekuatan juga bangkit satu demi satu. Di mana istana penguasa kota berada, benteng mekanis yang menakutkan ditangguhkan. Semuanya memancarkan aura kaisar puncak. Hal ini jelas disebabkan oleh ahli teratas tingkat kaisar tahap akhir yang mengaktifkan benteng mekanis yang dikombinasikan dengan banyak legium tempur di dalamnya. Dan berkah dari formasi teratas kota Nanyuan untuk mendorong kekuatan tempurnya sendiri hingga ke ekstrim. Jenis kekuatan ini yang bergantung pada kekuatan eksternal untuk meningkat secara alami, tidak takut dengan kekuatan Sage Agung Cucong sebelumnya.
Dia dapat dengan mudah menghancurkan benteng mekanis ini dan bahkan langsung memenggal kepala Kaisar Agung Tapahir yang mengendalikan di dalamnya. Akan tetapi sekarang ada orang kuat seperti Kincen yang mengawasinya. Jika ada kerjasama dari istana Tuan Kota, jika dia tidak hati-hati, dia mungkin akan tertinggal dan akan benar-benar terjebak di sini. Aku tidak percaya kamu dan aku bergabung. Tidak peduli seberapa kuat Kincen ini, dia tidak akan bisa menghentikan kamu dan aku saat bergabung, kata Sage Agung Siu. Dia menatap Kincen. Meskipun dia tahu bahwa situasinya menjadi sangat buruk, namun dia masih belum siap untuk mundur. Karena jika dia mundur sekarang, maka dia akan kehilangan seluruh wajah organisasi Naga Hitam dan leluhurnya pasti tidak akan bisa menyelamatkannya ketika dia kembali. Kincen, saya ingin melihat seberapa kuat Anda dan beraninya Anda mengabaikan reputasi organisasi Naga Hitam saya, kata Sage Agung Siu. Suaranya sangat keras dan bersenandung. Pupil mata gelap yang menakutkan muncul di tengah alisnya. Di saat pupil gelap itu muncul, pupil tak terlihat meledak menutupi tempat Kincen untuk sesaat. Dan serangan jiwa spiritual yang aneh pada mata tersebut, dan itu datang seketika. Melihat itu sebagai Kaisar Puncak, Sage Agung Siu, dia telah menempa jiwa dan kemauannya hingga tingkat yang mencengangkan selama era yang sangat panjang. Selain itu, dia bukanlah kaisar tertinggi yang naik ke surga seperti Sage Agung Yilong. Akan tetapi dia adalah orang kuat yang benar-benar tumbuh dari pembunuhan dan jiwa serta kemauannya sangat luar biasa. Ketika mengetahui bahwa tubuh fisik Kincen menakutkan dan bahkan secara samar-samar dapat menekannya, dia segera mengubah metode serangannya. Dia mengaktifkan serangan jiwanya dan mulai mengerahkan seluruh kekuatannya, dan ledakan. Kehendak jiwa yang menakutkan itu seperti pisau tajam menembus pikiran Kincen. Sage Agung Siu, berhati-hatilah. Jiwa dan kemauan anak ini sangat menakutkan. Saya telah menderita kerugian sebelumnya, kata Sage Agung Cucong. Dia berteriak dengan keras, dan pada saat yang sama sosoknya bergegas keluar menginjak gelombang sungai malam hitam yang diubah oleh Sage Agung Siu. Terlihat saya melihat 18 bayangan Sage Agung Cucong menyerang Kincen dari segala arah, membentuk formasi besar untuk menutupi kekosongan. Serangan dari setiap bayangan itu berbeda. Ketika 18 serangan ini saling mendekat, aura unik dan aneh itu menyebar, membuat semua orang yang menonton merasakannya seolah-olah hati mereka ditusuk oleh pedang tajam dan ledakan. Dalam 18 bayangan dari Sage Agung Cucong, kekuatan mengerikan dari tingkat kaisar dan jiwa melonjak dalam sekejap. Ini karena dia yang membakar asal dan jiwanya dan ingin melancarkan serangannya yang paling kuat. Ini adalah teknik pembunuhan rahasiaku dari Tian Wei Tian. Sisa bayangan dan bulan, kata Yuxin. Saat ini mata Yuxin juga menyusut dan dia terkejut. Dia cukup beruntung melihat serangkaian teknik rahasia ini. Teknik ini menggunakan metode unik untuk mengembangkan 18 aturan jalan yang berbeda dan akhirnya menggabungkannya untuk membentuk resonansi jalan yang menakutkan, menghasilkan kematian yang mengerikan. Ini adalah serangan yang menggunakan kekuatan magis Dao Agung yang dikombinasikan dengan pembakaran asal mula kaisar, asal mula jiwa. Seberapa mengerikankah serangan ini? Yuxin bahkan tidak bisa membayangkannya sama sekali. Betapa agungnya Sage Agung Cucong dan betapa agungnya Sage Agung Siu, karena pada saat ini satu serangan jiwa dan satu adalah serangan fisik. Dua serangan yang sangat mengerikan itu menghantam Kincen hampir pada saat waktu yang sangat bersamaan. Dan ledakan di dalam benak Kincen. Raungan menakutkan terus bergema dan sungai jiwa malam gelap yang mengandung aura kehancuran terlihat melonjak secara sembarangan di lautan jiwanya. Namun kekuatan jiwa yang menakutkan muncul di benak Kincen itu bangkit dan berubah menjadi penghalang jiwa yang menakutkan. Dan tidak peduli bagaimana sungai jiwa malam gelap milik Sage Agung Siu menyerang, itu tidak dapat melepaskan diri sedikit pun. Apa? Mengapa kekuatan jiwamu begitu kuat? Kata Sage Agung Siu. Dia tampak terkejut
Dalam hal level jiwa, Qin Chen sangat tangguh dan serangan jiwanya tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan pada lawan sama sekali. Jiwa dan tubuh keduanya unik, benar-benar mesum. Bagaimana hal ini bisa diperhatikan dan ledakan? Sementara Sage Agung Xiu dikejutkan oleh kekuatan jiwa Qin Chen yang sangat kuat pada saat ini. Serangan 18 sosok yang berubah menjadi Sage Agung Cucong juga berkumpul. Itu terbakar dengan asal-usul dan aura jiwa yang menakutkan dan menyerang Qin Chen dengan ganas. Dalam sekejap seluruh bagian tubuh, kepala, tenggorokan, mata, tubuh, dan bawah jantung itu diserang oleh 18 serangan pembunuh yang unik, dan kekuatan satu sama lain bergabung itu membombardir tubuh Qin Chen dalam sekejap. Dan kekuatan yang menghancurkan dunia meledak dalam sekejap. Apakah ini rahasia ajaib sungguh kuat dengan berkah dari sumber dan jiwa yang terbakar? Kekuatannya hampir beberapa kali lebih kuat dari serangan sebelumnya. Dalam sekejap Qin Chen memandang serangan dari Sage Agung Cucong dengan acuh tak acuh. Ini dia. Siapa kaisar puncak biasa yang berani menghadapi serangan mengerikan seperti ini? Di bawah tatapannya, setelah serangan Sage Agung Xiu menimpanya, kekuatan penetrasi yang mengerikan langsung ditransmisikan. Namun serangan yang cukup untuk menembus kehampaan lautan alam semesta ini menusuk tubuhnya. Namun tidak terjadi apa-apa. Itu seperti batu yang tenggelam ke laut, tidak dapat membuat kemajuan apapun. Apa? Sage Agung Cucong menjadi terkejut melihat serangannya menusukkan, tapi tidak membuat apa-apa. Ekspresi ngeri di wajahnya muncul karena tidak peduli bagian tubuh Qin Chen yang mana yang dia serang dengan 18 serangannya. Serangan itu gagal untuk bisa menembus tubuh Qin Chen, bahkan tidak merusak kulitnya sedikit pun. Selain itu, 18 serangannya juga berisi serangan jiwa yang menakutkan. Akan tetapi, ketika serangan jiwa memasuki pikiran Qin Chen dan mengenai membran jiwa Qin Chen, yang bersamaan dengan serangan Sage Agung Xiu, itu seperti gelombang yang menghantam batu dalam sekejap hilang begitu saja. Apakah hanya ini saja? Kata Qin Chen. Dia memandang kedua orang itu. Serangan jiwa yang satu seperti lalat dan serangan fisik yang lain seperti nyamuk. Tidak, itu bahkan lebih buruk daripada nyamuk, gumam Qin Chen. Dia menggelengkan kepalanya sedikit di hadapan kekuatan absolut. Segala cara bagaikan sirkus yang mencolok yang menggelikan untuk ditonton. Jika hanya itu, maka matilah, kata Qin Chen. Dia mengulurkan tangan kanannya dan ledakan. Telapak tangan Qin Chen seperti pedang besar yang membelah langit dengan kekuatan penetrasi yang sangat menakutkan yang langsung muncul di depan dada Sage Agung Cucong. Sebelum serangan datang, rasa sakit yang hebat terasa di hati kaisar di dada Sage Agung Cucong. Tidak bagus, kata Sage Agung Cucong. Dia menjadi terkejut dan buru-buru mundur. Dia teringat beberapa info sebelumnya dan dia berteriak dengan cemas. Sage Agung Xiu, selamatkan aku. Namun, boom, sebelum dia selesai berbicara, telapak tangan Qin Chen seperti pisau tajam dan dengan mudah merobek tubuhnya, menjangkau tubuh daunnya, menggenggam erat hati kaisar di tubuhnya, dan kemudian menariknya keluar secara tiba-tiba. Tidak. Sage Agung Cucong menundukkan kepalanya dengan ketakutan dan dia melihat sebuah lubang besar muncul di dadanya di beberapa titik, dan di dalam lubang besar itu hati kaisarnya telah menghilang. Sage Agung Cucong dia mengangkat kepalanya dengan ketakutan dan melihat Qin Chen memegang hati kaisar di tangannya yang terangkat yang dipenuhi dengan kekuatan besar yang menakjubkan. Bukankah jantung kaisar berdetak kencang? Jantung kaisarnya sendiri. Aku, pembunuh Tian Weitian tingkat kios yang agung, praktisi teratas tingkat kaisar puncak. Aku benar-benar jantungku terkoyak, kata Sage Agung Cucong. Matanya menjadi hitam dan pikirannya menjadi bingung untuk sejenak. Duar, setelah kehilangan hati kaisarnya, dia seperti bola karet kempes. Tingkat kultivasinya seketika anjlok dan dia jatuh ke tahap akhir kaisar dalam sekejap sebelum kemudian menjadi sangat lemah. Ini sudah berakhir, kata Sage Agung Cucong. Dia memandang dengan putus asa ke arah Sage Agung Xiu yang tidak jauh dari sana.
Dia seperti orang yang sekarat dan yang mencoba meraih berjalan, namun Sage Agung Siu bahkan tidak melihatnya. Mata Sage Agung Siu pada saat ini juga menjadi ketakutan dan marah, dan lalu dia berubah menjadi sungai malam gelap yang besar. Dia melonjak ke dalam kehampaan tak berujung di luar kota Nanyuan dan ingin melarikan diri dalam sekejap. Apa ini? Sage Agung Siu melarikan diri seperti ini tanpa memperdulikan hidup atau matinya sendiri. Gumam Sage Agung Cuk Chong, dia menjadi bingung, tubuhnya menegang seolah-olah 5 petir menyambar kepalanya dan penglihatannya menjadi buram.